Pemirsa, banjir bandang yang melanda Dusun P, Desa Gunung Sari, Kecamatan Maisan, Bondowoso pada Kamis petang mengakibatkan ruas jalan tertutup banjir yang juga menyebabkan ratusan warga terisolasi. Sejumlah petugas gabungan bahu-membahu membersihkan material kayu di bawah jembatan yang menyumbat saluran sungai tersebut. Salah satu warga mengungkapkan jembatan sungai Dusun P yang terputus merupakan akses jalan utama warga penghubung menuju ke perkotaan. Berdasarkan informasi yang terhimpun, sedikitnya terdapat 100 kepala keluarga yang terisolir sehingga aktivitas keseharian terpaksa lumpuh. Kondisi warga yang terdampak banjir saat ini masih memerlukan bantuan berupa makanan siap saji karena rumah mereka mengalami kerusakan dan dapur mereka juga tidak dapat digunakan. Jembatan putus itu terisolir ya, dan juga untuk area sini mengharuskan warga dapat jembatan kaki harus memutar sekitar 2 kilometer yang aksesnya sama seperti ini dan setapak juga. Tapi jauh ya Mas ya? Jauh, di dusun sebelah. Dusun apa itu Mas? Dusun Kodede. Dusun Kodede, karena di sini dusun Peh namanya. Untuk saat ini warga apa aja yang dilakukan ini Mas? Sekarang gotong royong untuk memudahkan bongkahan-bongkahan yang ada di sana untuk melancarkan air yang melewati jalur ini. Ada berapa warga yang terisolir kira-kira Mas? Sekitar kondisi warga yang mengungsi alhamdulillah sehat ya. Tapi tetap kita hari ini kita dropping bantuan berupa logistik, sandang, papan, pangan dan sebagainya untuk mereka. Terkini yang paling dibutuhkan sama terdampak apa Mas? Paket sembako, selimut dan sebagainya. Khususnya juga ada lansia ya. Kami ada paket sandang untuk lansia, ada paket family kit dan sebagainya, kita akan dropping hari ini. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkini di sana, kita sudah bersama dengan kontributor Berita 1 Hisyam Nugroho. Selamat siang Hisyam, mungkin bisa Anda gambarkan pertama kali terkait dengan bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan Hisyam. Apakah ketinggian air terpantau sudah semakin menurun atau sebaliknya? Baik, Joseph dan pemirsa BTV, hari ini saya tepat berdiri di dampak terparah banjir yang terjadi di Dusun P, Desa Wonoasri, maksud saya Desa Gunung Sari, Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso. Untuk update terkini hari ini, air sudah mulai menurun, aktivitas warga pun sudah mulai jeda karena mereka bersiap-siap pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Tadi sudah ada beberapa petugas gabungan untuk melakukan evakuasi beberapa perabotan milik warga yang terdampak oleh banjir, kemudian akses yang terputus tadi dari jembatan yang sempat memutus akses jalan milik warga pun juga telah bersih. Untuk hari ini petugas gabungan TNI Polri maupun BPBD telah melakukan istirahat sejenak untuk dilanjutkan lagi nanti setelah sholat Jumat saja. Baik, kemudian Hisyam terkait dengan kronologi peristiwa banjir yang terjadi di Bondowoso ini, apa sebenarnya penyebab utama banjir bandang tersebut terjadi? Berdasarkan dari data yang bisa saya himpun dari BPBD Kabupaten Bondowoso, bahwa penyebab terjadinya banjir ini diduga karena aliran dari Gunung P itu yang berada di Gunung Argopuro itu diguyur oleh hujan yang lebat sekitar pukul 4 kemarin, sehingga lebatnya hujan tersebut membuat air tidak dapat menampung di sungai Bondowoso ini, sehingga masuk ke pemukiman warga dan merobohkan 12 rumah, diantaranya 4 itu telah dinyatakan rusak total. Baik, kemudian Hisyam, 4 rumah yang Anda katakan tadi rusak total, seperti apa kelanjutan nasibnya? Apakah dari pihak pemerintah berencana untuk memberikan bantuan? Dan di mana keluarga yang rumah rusak total ini sekarang mengungsi posisinya, Hisyam? Berdasarkan tadi yang telah kita wawancara, PJ Gubernur Jawa Timur, pihaknya akan berencana untuk melakukan perbaikan kepada 4 rumah tersebut. Seperti itu saja. Baik, kemudian setelah banjir terpantau semakin menurun, apa aktivitas utama warga saat ini? Dan akses jalan kan sudah kembali terbuka ya, bagaimana dengan akses listrik dan juga air bersih di lokasi tersebut, Hisyam?
Untuk akses sendiri memang sudah bisa dilalui, namun beberapa warga masih membutuhkan beberapa bantuan seperti bahan pokok siap saji karena rumah mereka yang terdampak oleh banjir tersebut tidak bisa digunakan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya seperti sembako, kemudian selimut dan beberapa kebutuhan lainnya juga diperlukan. Seperti itu, Sosa. Baik, kalau tadi terkait dengan kebutuhan mengenai listrik dan juga air bersih, apakah sampai dengan saat ini masih terputus atau sudah mulai mengalir ke rumah warga yang lain, Hisham? Kalau air bersih sendiri, karena memang kemarin oleh terjangan banjir itu terputus, untuk saat ini sendiri masih belum bisa diatasi. Karena pihak kabupaten sendiri untuk menyelesaikan hal tersebut masih perlu memerlukan akses jalan yang cukup. Melihat dari kondisi jalan di sini, itu sangat sempit, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 saja, Saudara. Baik, berarti masih banyak sekali keterbatasan yang terjadi di lokasi tersebut ya. Kemudian Hisham, untuk jumlah warga yang terdampak, apakah ada data update terbaru, kemudian warga yang sakit kondisinya seperti apa saat ini, Hisham? Untuk data di lapangan yang saya pantau tadi bahwa untuk beberapa warga yang terdampak itu ada 25 jiwa. Mereka semalam sempat mengungsi di rumah Bapak Kepala Dusun setempat. Kemudian untuk pagi hari mereka kembali ke rumah untuk menyelamatkan barang-barang harga mereka. Namun ada beberapa juga barang berharga mereka yang sudah ludes terbawa oleh arus banjir bandang kemarin, Saudara. Baik, Hisham. Dan setelah banjir terpantau semakin menurun, apakah warga lebih memilih untuk kembali ke rumahnya atau tetap bertahan justru di posko pengungsian sampai situasi dinyatakan aman? Belum diketahui bahwa untuk saat ini posko pengungsian masih belum didirikan karena memang ada keterbatasan jalan tadi yang saya sebutkan, sempitnya jalan sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda 4. Untuk sementara ini warga masih mengandalkan pengungsian di rumah Bapak Kepala Desa setempat, saja. Baik, berarti situasinya juga masih sangat terbatas ya, dan warga lebih memilih untuk mengungsi dan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi bersama. Baik, kita harapkan proses penanganan dapat berjalan dengan lancar dan bantuan dapat segera mengalir, akses jalan juga dapat dilalui oleh kendaraan lebih besar sehingga bantuan tersebut bisa sampai tepat waktu. Terima kasih kontributor Berita 1 Hisham Nugroho telah melaporkan langsung dari Bondowoso. Selamat kembali bertugas.